Ada lagi yang merasa namanya belum dipanggil? Saya Bu. Saya Bu. Rizka Oktaviani Bu. Sinta Widianti udah. Siapa? Bu. Ya Sinta Widianti belum. Sinta belum. Iya. Ya. Rizka Oktaviani Bu. Sinta baru hari ini masuk ya? Iya. Oh. Sukirman Dermawan hadir Bu. Iya. Sebentar ya. Ini Sinta. Oh. Entah. Nggak ada namanya ya, di daftar presensi juga kagak ada. Nah ini Sinta melapor ya ke apa ya, ke Prodi ya, karena di data daftar presensi ini tidak ada nih nama kamu Sinta. Sukirman Dermawan Bu baru masuk, ada gak ya? Firman apa? Bazar atau Firman Ya apa? itu Firman Bajar baru masuk hari ini sih Bu. Nama aslinya Sukirman Dermawan. Firman juga kagak ada ya, tidak ada ya. Firman, nggak ada Firman ini. Ada Firman. Rizka Oktaviani Bu. Sebentar ya, ini Rizka. Oh, Rizka ya? Rizka. Iya Bu. Rizka. Oh, Rizka ada. Baru hadir hari ini ya Rizka ya? Iya, minggu kemarin kan ke kampus jadi izin. Oh iya. Terus gimana Bu? Ada lagi? Yuni Hartati Bu. Yuni. Bentar dulu ya, Yuni dulu ya. Ini Yuni. Yuni juga tidak ada Nah, ada lagi nih. Sabrina. Sabrina baru masuk ya? Iya. Oke. Sudah, ada lagi? Ada Bu, ada Lutfi. Nah, Lutfi juga belum ada Nah, ini Lutfi belum ada juga. Kalau Andi Asra ada nggak Bu? Siapa? Andi Azri. Ini Lutfi baru hari ini masuk juga kan Lutfi ya? Iya Bu. Menanyakan sama Andri kembali ke sekolah. Andri juga ini belum. Di bawah. Andi Asri ya? Andi Ya. Asri. Kamu baru hari ini masuk ya Andri ya? Enggak, kemarin udah Bu, minggu kemarin. Jam dahar kumaha. Minggu kemarin, tapi ini kenapa tidak ada namanya? Tidak ada tanda hadir. Kemarin saya udah ikut Ibu, kelas Ibu juga. Kamu telat masuk ini kayaknya ya? Udah di tengah-tengah penjelasan kali ya? Perkenalan gitu. Tempat perkenalan juga sih Bu kemarin. Ibu Indi ada gak? Kenapa? Windy Maulidani. Oke, ada. Ya. Ada lagi? Ayo teman-teman, ada lagi? Nur Malasari. Nur Malasari. Oke, ada. Baru hari ini kan Nurmala ya? Iya Bu. Oke. Ada lagi? Maaf Bu, mau tanya, itu kalau yang belum ada di data gimana caranya ya untuk hadir? Begini aja.
tulis namanya yang lengkap di kolom chat Zoom ini supaya ibu pindahkan nih satu file dengan yang kemarin itu masih belum lengkap tapi kan sudah terdata di ibu ya. Nah, sambil ibu nunggu ini dari Pak Ahmad Yani, nah bagian data-data seperti ini. Nah, silakan diketikkan ya nama lengkapnya ya. Oke, makasih ya Bu. Saya ketik dulu Bu nih. Oke, silakan. Yuni Hartati. Oke. Tunggu yang lain. Ini yang baru masuk hari ini dan khususnya namanya di luar dari presensi. Sudah masuk grup belum? Udah lama malah. Grup WA. Iya, Grup WA udah ya? iya. Cuman baru bisa hadir hari ini gitu. Kemarin belum dikasih izin sama perusahaan Bu, masih proses. Oh iya. Sekarang kerjanya Sabtu Minggu juga kerja? Minggu libur, Sabtu setengah hari Bu, sampai jam 4 sih ya, sampai sore bukan? Ini nama kamu bukannya Firman ya? Itu Firman Dermawan gitu. iya, itu Firman nama di akun Google. Jadi kan daftarin Zoom-nya di akun Google, terus nama panggilan juga. Kalau aslinya ini Sukirman Dermawan Bu. Ini nama kamu di jasa sama di akte kelahiran ini kan Sukirman Dermawan ya? Iya betul, di KTP itu Sukirman Dermawan semuanya Bu. Panggilannya Coba aja gitu Firman. Oke, sebentar ibu cek dulu lagi deh. Tetap tidak ada ya. Ini tidak ada lagi yang mau menambah. Yuni, Lutfi, Andi, Sukirman. Ada lagi yang merasa? Tidak ada ya. Lagi Terakhir nulis ya. bentar. Ya Sinta. Iya, lagi nulis dulu. Oh Sinta juga. Oke silakan. Iya. Ini Tita udah? Udah ada. Udah Ada. tadi ya? Udah Udah. ibu cek kehadirannya? Oke. Udah. Iya. Takutnya kamu kelewatan nih. Ibu kelupaan. Udah kan ya? Udah Bu Tita tadi. Oh iya. Gak ada lagi ya. Ini terakhir Sinta ya. Oke, baik Ibu. Copy paste ya ini ya. Namanya terakhir di Sinta Widianti. Nah, Ibu aja yang copy paste. Nah, ini yang masih namanya belum ada di daftar presensi yang Ibu miliki, tolong nih melapor ke Prodi ya. Untuk kejelasan status nih ya. Kalau misalnya di Ibu aja yang benar, tapi kan kalau Prodi kan itu bersifat menyeluruh. Nah, jadi melapor ke Prodi juga gitu ya. Baik. Nah, hari ini kita bentuk kelompok ya. Gak mungkin kita tunggu-tunggu lagi ini siapa lagi jelas atau tidaknya gitu ya. Nah, yang jelas ketua sudah masuk nih. Tadi siapa ketua jadinya? Wakilnya siapa deh wakilnya? Belum masuk juga wakilnya Widya. Belum masuk juga ya wakilnya. Katanya kalau ketua mengundurkan diri, wakilnya Widya. Nah, benar tidak? Jangan-jangan semua nggak tahu nih. Kalau kemarin sih wakilnya saya Bu. Oh, kamu, Iya. Firman. Terus kenapa nggak jadi kamu nih? Hah? Nggak Enggak jadi ya, kamu atau gimana nih? sekarang maksudnya saya gitu. Oh, sekarang kamu nih Iya, ketuanya. sama Widya.
Waduh, gimana Andi, kamu sedih gak tahu ketuanya? Ayolah. Tuh Andi ya, itu nih siapa? Panggil aja dengan Firman ya. Iya. Ketua kamu, ketua kelas ya Andi ya. Nah, oke, kalau gitu bagus kalau hadir ya kamu ya, Firman. Hari ini bagi kelompok, tapi hanya kelompok satu saja yang Ibu bentuk dulu. Nah, untuk presentasinya ke depan itu Ibu akan bentuk 11 kelompok nih, ya. Tapi kalau misalnya jumlahnya segini nih, mungkin tidak bisa dibentuk 11, ya. Nah, bisa dibentuk berapa nih ya? Aku bagi 4, palingan 5 kelompok dapat nih. Enggak nih Bu, kemarin kan udah ada ini ya, udah pembikinan kelompok di Ibu Miati itu. Gimana kalau misalkan nerusin yang itu juga per kelompoknya ada 8 orang ya. Apa mau bikin baru gimana ya? Itu berapa kelompok semuanya totalnya? Berapa ya? 5 kemarin di manajemen doang gitu, 5 kelompok 8 orang ya semuanya, tapi ini belum masuk semua kayaknya Bu. Gini aja deh Firman ya. Kira-kira sejauh ini nih rata-rata berapa sih sebenarnya yang selalu hadir di Zoom selama kalian kuliah? Segini juga enggak sih? Enggak 20 sih, juga? gak nentu Bu. Gak nentu, kadang lebih, kadang iya tadi juga segini. Mungkin ada yang lembur kerjanya kan gak bisa izin atau gimana gitu. Di grup Ini saya lihat itu sekitar 40. berapa, Lena? 40-an ya kalau nggak salah gitu. Pernah beberapa kali lihat ada sekitar 4 sampai 75, tapi kayaknya kalau untuk C-nya aja sekitar 40. Iya, seingat saya agak banyak atau memang semua segini ya kemarin tuh ya. Iya, yang banyak kendalanya gitu Bu, dari kerjaan ada yang lembur katanya ngehandle kerjaan gitu. Tadi juga seperti Sophie kan yang di Bogor gitu gak bisa masuk karena dia lembur, pulang jam 8 gitu kan. Kayak gitu sih Bu alasannya gitu kan. Kalau di grup sendiri ada berapa nih grup kelas nih, grup WA yang di kelas ada berapa Firman? Berapa peserta itu? Saya lupa Teh Lena berapa ya, lupa lagi saya. 8. Oh, dikit atuh. Yang di grup WA, maksudnya di grup WhatsApp kelas kalian yang ya, MNC. manajemen itu ya. Bentar berapa ya? Iya, yang Bentar MNC. saya cek dulu. Ada 38 orang, Bu. Waduh, banyak loh sebenarnya. Iya, 38 Bu. Ini kenapa segini ya? Aduh. Kalau 38, aduh bingung nih. 38 dibagi 11 3. Nggak mungkin juga. Udah deh, gini aja dah ya, satu kelompok 3 orang aja dah, biar aman dulu ya untuk kelompok satu ini ya. Nah, supaya mudah aja deh, daripada nanti ada kurang ada lebih gitu. Yang penting kelompok satu itu 3 orang dulu ya Ibu bentuk ya, karena ini harus presentasi di minggu yang akan datang di pertemuan selanjutnya. Untuk kelompok 2 sampai 11 Ibu bilang minta tolong gak ini sama Firman untuk dibentuk. Firman deh yang bentuk aja dah ya, yang 2 sampai 11 ya. Oke Bu. Nah ya, karena gini, kalau misalnya Ibu bentuk belum tentu mereka cocok nih satu sama lain ya, entah masalah jadwal kerja dan sebagainya. Nah, atau ada masalah pribadi. Ibu harapkan tidak ada masalah pribadi nih, tetap damai-damai aja ke depan ya. Iya, insya Allah. Baik, Ibu kasih tahu nanti kalau misalnya udah terbentuk, kirim ke WA
Kalau bisa begini bentuknya ya Firman ya. Sebentar Ibu kasih tunjuk. Nah, ini dia Ibu share ya. Nah, begini dibentuknya nanti ya Firman ya, supaya rapi. Nah, jadi kelompok 1 ini, kelompok 2 ini dalam bentuk ini file Excel. Nah, begitu ya Firman ya. Iya Bu. Jelas ya Firman ya, beginilah bentuknya. Iya siap. Oke, biar enak dilihat. Terima kasih ya. Baik. Nah, baik, karena dibentuk hari ini kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang, Ibu akan berdasarkan absensi aja dah ya. Absensi yang Ibu ada di Ibu gitu. Baik. Rina Yustiani Agustin. Iya Ibu. Rina, Ya, kamu kelompok 1 ya Rina ya. Ibu. Selanjutnya Akmal Ihsanuddin. Akmal, Baik Bu. halo Akmal. Ya, kamu kelompok 1 nih bareng Rina ya. Terus terakhir Sabrina Putri Rizky. Ya Bu. Nah, kamu ya Sabrina ya yang ketiga ya. Jadi pas nih, Rina, Akmal, dan Sabrina. Ini kelompok 1 ya. Ya Bu. Oke. Nah, ini akan presentasi di minggu selanjutnya. Dan apa sih Ibu yang dibahas? Sebentar, Ibu share screen juga lagi. Mana lagi ini filenya? Oke. Oh, ini dia. Kok nggak kelihatan? Oke, ini kelihatan teman-teman semuanya? Kelihatan Bu. Nah, kelompok 1 ini kan berdasarkan materinya dari buku, berupa buku lah, ini dalam bentuk file PDF. Nah, ini ada sekitar ada 9 bab ya. Nah, untuk yang kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang tadi itu membahas bab 1 ini nih, tentang hakikat bahasa Indonesia. Nah, yang dimana di dalam hakikat bahasa Indonesia ini ada subbabnya lagi nih, yaitu sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan terakhir itu variasi bahasa, dan seterusnya. Nah, khusus bab 1 ini itu pembahasan dari kelompok 1 ya. Nah, nanti kelompok 1 inilah yang mau dibahas bersama kelompoknya. Kemudian bab 2 ini dikerjakan oleh kelompok 2 dan 3. Batasnya dari mana sampai mana, Bu? Nah, batasnya itu nanti Ibu akan beritahu jika Firman sudah memberikan daftar namanya nih. Ya. Oke. Selanjutnya bab 3 ini kelompok 4. Bab 4 sendiri kelompok 5. Bab 5 kelompok 6. Bab 6 ini 2 kelompok juga, kelompok 7 dan 8. Nah, untuk yang bab 7 itu kelompok 9, bab 8 kelompok 10, dan bab terakhir bab 9 itu kelompok 11. Nah, jadi pasti ada 11 kelompok. Untuk materi ini Ibu udah dibuat nggak belum grup Bahasa Indonesia? Khusus Bahasa Indonesia udah dibuat belum, Firman? Udah ada deh Bu. Udah ada ya. Nah,
Ibu upload ke situ aja deh ya, biar lebih memudahkan kalian untuk supaya bisa baca-bacanya, materinya semuanya dapat. Nah, sebentar Ibu sambil buka WA. Terus Ibu akan share screen lagi. Bagaimana sih alur kegiatan presentasi ke depan, Bu? Nah, ini dia. Nah, ini dia kelihatan ya. Tugas tiap kelompok. Nah, Ibu harapkan ada inisiatif nih dari kalian masing-masing nanti kalau sudah ada kelompoknya untuk membuat grup WA, grup WhatsApp yang ada hanya kalian saja ini yang satu kelompok. Nah, kenapa Ibu harapkan ada inisiatif? Karena begini, khususnya nih kelompok yang menjelang akhir ya, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kan takutnya lupa nih, saking banyaknya kelompok dari mata kuliah lain, jadi nanti kebingungan, kelompok bahasa Indonesia saya siapa ya, gitu. Jadi kalau udah dibentuk nih grup, nah tinggal searching aja, kelompok bahasa Indonesia gitu. Ketik aja di pencarian WhatsApp, kemudian kamu tahu, oh di dalam grup itu ada siapa aja, itulah kelompok kamu. Jadi ini Ibu beritahukan saran ya. Nah, diharap dilakukan ya supaya memudahkan kalian juga. Kemudian berikan alamat email perwakilan untuk dikirim materi, skip karena Ibu akan kirim ya. Gak usah lewat email, Ibu akan kirim WA. Kemudian rangkum materi ajar yang dikirim ke dalam PowerPoint. Nah, tadi itu bab 1 itu yang di PDF tadi yang Ibu kasih tunjuk, itu ada sekitar 22 halaman tuh bab 1 itu ya, ada 22 halaman. Itulah kalian baca nih kelompok 1 ya yang tadi sudah Ibu bentuk, baca bersama-sama, kemudian ambil poin-poin pentingnya, kamu buat di PowerPoint, modif PowerPoint itu semenarik mungkin ya. Kemudian kamu nanti di dalam PowerPoint itu menjadi pedoman kamu ketika kamu ingin menjelaskannya pada saat presentasi. Nah, jadi ambil saja apa saja hal penting di dalam bab 1 itu ke dalam PowerPoint, tidak perlu buat makalah dan sebagainya, hanya PowerPoint saja. Kemudian buat minimal 3 pertanyaan atau 5 maksimal. Nah, ini pertanyaan ini dibuat oleh kelompok presentasi nih, khususnya kelompok 1. Nah, kamu buat minimal 3, maksimal 5 pertanyaan berdasarkan materi yang kamu bahas. Nah, kalau kamu bahas bab 1, berarti berdasarkan bab 1 itu kamu membuat minimal 3 pertanyaan, maksimal 5. Nah, ini ditujukan kepada teman-teman yang di luar dari kelompok 1, ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kamu berikan ini ke kelompok lain itu ke teman-teman ya, itu dikerjakan teman sebagai tugas rumah atau PR ya, tugas rumah atau PR yang dikerjakan secara individu, bukan secara kelompok, tapi dikerjakan sendiri. Jadi yang dikerjakan secara kelompok itu hanya tugas PowerPoint dan yang tugas yang berkaitan dengan presentasi aja gitu. Tapi kalau tugas yang diberikan oleh yang presentasi, kelompok yang presentasi, misalnya kelompok 1 memberikan 3 pertanyaan maksimal 5 ini, nah itu kamu kerjakan sendiri ya, kecuali ini tidak dibebankan kepada kelompok yang memberikan, buat apa gitu ya. Nah, karena dia juga yang membuat pertanyaan. Nah, sekaligus juga ini pertanyaan ini kelompok 1 khususnya, untuk kelompok yang lain-lain juga nantinya pertanyaannya dalam bentuk esai, bukan pilihan ganda ya. Kemudian hasil PowerPoint, pertanyaan serta jawabannya. Jadi jangan hanya pertanyaan saja, tapi serta jawabannya kirim ke Ibu melalui email miarmi@gmail.com. Nah, paling lambat. Nah, ini paling lambat 2 hari sebelum jadwal perkuliahan. Kalau perkuliahan kita Sabtu, berarti 2 hari sebelum Sabtu adalah hari Kamis. Nah, paling lambat hari Kamis, kelompok 1 ya sudah kirim ke Ibu melalui email
miarmi@gmail.com. Jika sudah mengirimkan ke email, harap memberitahu ibu juga. Bu, saya sudah kirim ke email PowerPoint, pertanyaan, serta jawabannya. Nah, karena ibu kan tidak lihat email terus ya. Nah, jadi ibu harap kamu juga memberitahu ibu lewat WA ya, agar ibu tahu, oh ya sudah, ibu akan cek emailnya. Kemudian selanjutnya saat presentasi. Nah, saat presentasi, sebelum presentasi, nah sebelum ya, bukan di hari Sabtu itu, tapi sebelum hari Sabtu, entah hari apapun itu, pada saat kalian diskusi, tentukan di antara kalian. Nah, ketika nanti presentasi itu, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi notulen, siapa yang jadi multimedia. Nah, karena dalam satu kelompok ada 3 orang, nah, sebagai penjelas materi presentasi siapa, Bu? Nah, ini notulen dan multimedia nih, ganti-gantian nih. Karena jumlah kalian sedikit ya. Nah, kalau tadi 4 orang, lebih ringan tugasnya untuk menjelaskan. Namun, karena jumlah kelas kita yang sedikit, hanya bisa dibagi satu kelompok 3 orang. Nah, moderatornya cukup 1, notulennya 1, multimedia 1. Moderator itu tugasnya apa? Kenapa dia tidak ikut, Bu, sebaiknya menjelaskan materi juga? Nah, karena tugas moderator itu agak sibuk ya. Nah, kenapa agak sibuk? Tapi kalau misalnya bisa di handle ya silahkan gitu, Ibu. Ibu hanya menyarankan ya, kalau bisa sih nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa, merasa bisa, siapapun yang jadi moderator ya silahkan. Nah, moderator ini tugasnya membuka dan menutup acara presentasi ya. Selain itu, dia juga mempersilakan teman yang akan menjelaskan presentasi selanjutnya. Kemudian mempersilakan siapa yang bertanya, memberikan masukan, kritik, saran, dan sebagainya. Nah, itu tugas moderator. Nah, itu seperti MC ya, atau Master of Ceremony. Kemudian notulen, itu tugasnya mencatat berita acara. Nah, mencatat pertanyaan, saran, kritik. Nah, apa aja yang berkaitan tentang materi yang kamu paparkan itu, hal-hal apa sajakah yang terjadi dalam presentasi, begitu, proses presentasi yang kamu lakukan nih, gitu. Jadi notulen ini mencatat nih, misalnya Lutfi misalnya bertanya, Lutfi dari kelompok 3 bertanya, tulis pertanyaannya apa. Terus misalnya Ayu gitu kan, misalnya bertanya, bukan memberikan masukan atau kritik dan saran, apa, tulis saran dan kritiknya apa. Nah, seperti itu. Kemudian multimedia itu tugasnya apa, Bu? Nah, dia itu bertugas seperti ini, kayak Ibu lakukan saat ini, share screen. Nah, untuk memilih multimedia di antara kalian, ya pilihlah dengan bijak, yang dimana jaringannya oke, jaringannya bagus. Ya, boleh juga sih moderator sebagai multimedia juga bisa, silahkan gitu ya. Tapi multimedia ini usahakan orang yang jaringannya bagus dah gitu ya, jarang ada masalah. Terus penjelas materi presentasi ini kalau bisa dilakukan oleh semua silakan. Tapi kalau misalnya moderator merasa riweh, sulit, nah boleh notulen dan multimedia inilah yang ganti-gantian, begitu. Ya, selanjutnya setelah presentasi selesai, notulen mencatat dengan jelas nih pertanyaan dari kelompok. Nah, kemudian gini, maksudnya apa nih, Bu, yang kalimat kedua? Kalimat kedua ini maksudnya seperti ini. Untuk mencegah adanya pasif, ya, karena Ibu pernah pengalaman juga kayak gitu. Temannya presentasi, ketika sekian dan terima kasih teman-teman penjelasan dari kami. Maka kami membuka sesi pertanyaan tentang materi yang kami bawakan. Silakan teman-teman, misalnya seperti itu. Nah, ternyata teman-temannya pada diam 1000 bahasa, senyum-senyum baik ya. Terus udah gitu tidak ada ngomong apa-apa. Nah, ya krik-krik aja gitu. Nah, jadi ini untuk mencegah kepasifan seperti itu,
Ibu menugaskan nih kelompok yang wajib ya memberikan pertanyaan ya, masukan, kritik dan saran, tanggapan apapun itu kepada kelompok yang presentasi, yaitu kelompok 1 khususnya yang akan presentasi minggu depan, yaitu kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini petugasnya nih ya untuk menanggapi begitu. Nah, jadi prosesnya itu seperti ini. Ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 menjadi petugas wajib memberikan tanggapan, masukan, kritik dan sebagainya kepada kelompok 1. Nah, ketika kelompok 2 presentasi, kelompok 1 balik lagi memberikan tanggapan wajib ya, tanggapan wajib berupa pertanyaan, kritik, saran, masukan dan sebagainya. Nah, jadi terjadi feedback yang baik. Nah, kami Bu yang di luar dari kelompok 1 dan 2 boleh nggak ketika salah satu diantaranya itu presentasi? Boleh banget ya. Kelompok di selain yang 2 itu kan boleh, silahkan bertanya pada saat mereka presentasi gitu. Nah, itu sangat Ibu inginkan malahan. Nah, silahkan. Karena ini tujuannya untuk mencegah hal-hal yang tadi yang tidak diinginkan itu gitu ya, pasif. Kemudian begitu juga terjadi dengan kelompok 3 dan 4. Ini pasangannya 3 dan 4. Ketika kelompok 3 tampil, dia yang wajib. Nah, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 11 Bu, single Bu. Nggak ada pasangannya gitu ya. Nah, untuk yang kelompok 11, itu surprise dari Ibu. Siapa yang jadi petugas yang menanggapi ketika mereka presentasi. Nah, ini masih rahasia. Ibu akan memberitahukan menjelang mereka presentasi. Oke? Nah, paham ya di sini ya. Jadi, ada petugas wajib untuk memberikan tanggapan kepada kelompok yang presentasi. Nah, namun jangan pula karena udah ada yang wajib ya. Udah ada yang wajib dah, ngapain gua nanya-nanya lagi gitu ya. Nah, jangan gitu. Setiap kamu memberikan tanggapan, itu ada poin plus-plusnya. Nah, jadi alangkah lebih baik jika setiap ada yang presentasi, nama kamu ada nih dicatat oleh notulen. Nah, karena Ibu patokan dari berita acara. Notulen menulis, misalnya tadi Erwin bertanya dari kelompok 3 atau 4. Nah, pertanyaannya ini. Nah, Ibu lihat, oh Erwin bertanya nih. Plus, tambah gitu ya. Nah, jadi kelompok yang lain usahakan juga bertanya gitu ya, di luar dari kelompok yang wajib. Nah, kelompok yang wajib malah lebih enak ya, udah wajib ya, tapi dapat nilai juga tambahan karena ada bukti berita acara. Nah, jadi misalnya nih satu kelompok 2 itu ada 3 orang. 3-3-nya wajib nanya gitu ya. Bukan hanya cukuplah satu aja perwakilan. Nah, tidak bisa. Harus semua di dalam tiap kelompok itu bertanya begitu ya. Nah, selanjutnya jawaban dari pertanyaan yang ditampung oleh notulen khususnya kelompok 1 ini bukannya didiskusikan di hari itu. Karena tidak efektif dong ya, karena kita bergantungan oleh sinyal, jaringan, dan sebagainya, tidak efektif. Nah, terus ini nantinya kamu akan jawab atau diskusikan bersama dengan teman-teman kelompok di lain waktu, di mana kelompok kamu sepakati lah gitu waktunya. Nah, ya, nah berita acara dan jawaban ini ya, setelah kamu diskusikan ke teman-teman kelompok 1 ya, ini khususnya paling lambat kamu kumpul ya Sabrina Ya, Bu. suaranya tolong. Oke, sudah aman ya. Nah, jawaban berita acara ini dikirim 2 hari sebelum perkuliahan ya, perkuliahan selanjutnya, dan akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya yang dimana jadwal kelompok 2 presentasi.
Nah, jadi ketika sebelum kelompok 2 presentasi, ini kelompok 1 menjelaskan dulu nih jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya mereka tampung dari kelompok lain. Nah, setelah itu baru kelompok 2 presentasi. Nah, begitu ya. Jadi diusahakan ini menjelaskan itu pun jangan lama-lama pisan. Oleh karena itu ibu batasi. Ibu batasi yang bertanya. Berapa pertanyaan? Hanya ada 10. Ya, ibu batasi. Maksimal 10 pertanyaan. Maksimal. Ya. Nggak boleh lebih gitu ya. Nah, hanya maksimal 10 pertanyaan saja. Nah, karena supaya tidak terlalu panjang lebar ketika nanti menjelaskan pada saat pertemuan selanjutnya, karena itu akan memotong waktu presentasi dari kelompok 2, begitu ya. Selanjutnya, tugas kelompok lainnya. Ketika kelompok 1 presentasi nih, yang lainnya ngapain, Bu? Menyimak presentasi kelompok yang tampil, memberi tanggapan, kritik dan masukan, jelas dong ya. Nah, tanda bintang itu yang tadi yang Bu jelaskan, kelompok yang wajib, nah ya, yaitu 1 dengan 2, 3 dengan 4, nah 5 dengan 6, begitu selanjutnya. Nah, 11 nanti surprise ya. Nah, kemudian wajib menyelesaikan pertanyaan yang diberikan kelompok yang tampil. Yang tadi minimal 3, maksimal 5. Ini kan tuh jadi PR ya buat individu, tiap individu. Nah, ini hasilnya juga paling lambat 2 hari sebelum perkuliahan, kirim ke email Ibu dalam bentuk Word. Bukan Excel, bukan PowerPoint, tapi dalam bentuk Word ya. Microsoft Word gitu. Bukan Excel, bukan PowerPoint. Nah, kirim ke email miarmi@gmail.com. Selain kirim ke email Ibu juga, kamu juga upload ke akun blog yang kamu punya. Nah, jadi setiap orang wajib nih punya blog. Nah, ini Ibu lakukan karena amanah ya dari dosen senior lah gitu ya. Pada saat kami rapat itu ada amanah untuk supaya tugas-tugas apapun arahkan mahasiswa untuk upload juga ke blog, akun blognya, supaya mereka aktif juga di blog gitu. Nah, dalam rangka apa ini? Ini sedikit ceritain, karena setelah dilihat-lihat kayak ada lowongan yang terbuka di online ya, perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata minta media sosial ya, IG lah, Facebook lah, blog lah termasuk, untuk melihat bagaimana sih karakter kamu, bagaimana sih kamu itu, apakah kamu kreatif, apakah kamu karakternya baik, apakah citra kamu baik, tidak ada membuat hal-hal yang negatif gitu ya. Nah, jadi di sini supaya kamu itu dilihat, oh aktif ya di blog. Nah, ketika kamu sering buka blog nih, nah sangat diharapkan kamu juga ketika galau atau apa gitu ya, kayak tadi nih Firman, Bu, nama akun di blog saya Firman gitu ya. Nah, berarti kamu juga aktif nih di blog berarti ya Firman ya. Nah, Ibu harapkan semua demikian gitu ya, punya nama pena seperti Firman juga, padahal namanya tadi Sukirman gitu ya kalau nggak salah tadi. Nah, jadi dengan kamu aktif di blog, terus kamu buat puisi-puisi atau cerita-cerita apapun, nah atau misalnya kamu ada buat kayak bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan si doi gitu ya misalnya nih, nah itu pasti jadi konten yang menarik gitu ya, sering dibuka, itu banyak viewers, itu juga jadi penilaian plus kamu gitu ya ketika dilihat media sosial kamu itu. Nah, jadi itu tujuannya. Kemudian Word tadi kamu tulis namanya atau buat nama filenya itu kelas, tugas, nama lengkap. Kelas kamu MNC ya, manajemen C. Jadi MNC. Kemudian tugas 1 kalau memang tugas itu dari kelompok 1. Kalau tugas 2 dari kelompok 2, begitu ya. Nah, biar Ibu juga tahu nih, oh ini dari kelas MNC gitu. Jadi jelas datanya. Ibu tahu, oh ini tugas keberapa,
tugas dari mana, terus ini punyanya Sulaiman misalnya atau punyanya Lena gitu ya. Jadi ini semuanya kalian nanti tulis nama filenya itu dengan format seperti ini supaya jelas ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu beritahukan mengenai perkuliahan ke depan. Nah, ini nanti Ibu juga kirim ke grup WA yang tadi itu barusan Ibu jelaskan. Adakah pertanyaan yang membingungkan teman-teman? Ada nih Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan Firman. Tadi kan suruh ini pengirimannya lewat Word ya. Ya. Kalau misalkan nggak punya laptop nih ya, kan bikin Word gimana caranya tuh Bu? Nggak punya laptop atau gimana sih maksudnya, nggak ngerti Firman. Iya kan tadi dari akhir ada laporan yang dibikinnya lewat Microsoft Word ya. Kalau misalkan kitanya nggak punya laptop nih, terus gimana nanti gitu cara ngerjainnya dan ngirimnya gitu kan? Ya Ibu juga nggak tahu gitu. Kenapa kamu nggak punya Word? Saya nggak pakai laptop soalnya Bu. Udah di download nggak bisa gitu. Oh ya udah nanti saya usahain. Coba dulu di download karena nanti ya bukan hanya tugas dari Ibu aja nanti menggunakan Word gitu. Nanti membuat karya tulis atau apapun itu butuh Word. Nah, jadi usahakan dari sekarang ini Firman ya. Nah, Iya Bu, siap. Oke. Ada lagi teman-teman? Ibu izin bertanya, Ya, silakan Yuni. untuk bahan materinya nanti di-share oleh Ibu atau mencari sendiri, Bu? Itu yang tadi bahan materinya dari Ibu. Nggak usah cari-cari sana-sini. Yang tadi itu yang PDF yang Ibu kasih tunjuk itu berupa buku. Nah, silakan baca ya. Nah, itu bahan ajar. Nanti kamu hanya baca saja, kemudian diambil intisarinya, kamu masukkan ke dalam PowerPoint, begitu Yuni. Ya. Baik, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Dita. Gini kan ya Ibu, kan pengumpulan materi presentasi yang PPT itu kan dikumpulinnya 2 hari sebelum perkuliahan. Nah kan kalau untuk kelompok 1 itu kami sekarang ya, kalau itu untuk kelompok selanjutnya berarti sesuai kan ya Bu, sesuai jadwal, misalkan minggu depan berarti Kamisnya yang akan datang itu, apa langsung semuanya di saat hari Kamis? Enggak, Kamis yang akan datang juga. Oh, jadi menyusul ya Bu satu persatu. Ya, seperti Terima kasih itu. Bu. Ya, sama-sama Dita. Ada lagi pertanyaan? Maaf Bu, saya mau tanya lagi nih, satu lagi. Ya, silakan. Gini, bisa gak ya nanti penjelasannya, temanya sama tugasnya gitu kan ya, dikirim ke grup gitu, di-share ke grup biar kami tahu gitu kan apa yang harus dipelajari gitu. Ini bahan dari tugas teman, PowerPoint-nya gitu. Iya. Jadi kan nanti kita kalau misalkan bertanya apa gitu ya, bisa pelajari dulu gitu apa yang harus ditanya kan kalau misalkan ada tema dan tugasnya gitu kan. Boleh, silakan gitu ya. Untuk kelompok 1 nih ya, boleh nanti dua-duanya di-share gitu. Nah, lagian juga nanti kan materi dapat semua nih ya, yang dalam bentuk PDF. Bisa baca dari situ juga kok, Firman. Nah, tapi kalau misalnya ingin lihat langsung PPT-nya bagaimana, ya boleh. Nih silakan di kelompok 1 share juga di grup. Nah, biar nanti semuanya bisa baca dengan mudah. Begitu. Baik, ada lagi? Kalau untuk blog ya, tadi kan katanya di-upload ke blog ya. Ya. Blog yang disarankan apa Bu? Kenapa Lena? Blog yang disarankan dari pihak akademik ada blog khusus kan gitu? Iya, begini, buat blog
begitu saya dengar kemarin itu pada saat rapat ya. Nah, kemudian Bu, nanti tugas-tugas mahasiswa minta tolong ya supaya mereka upload juga ya di blognya gitu. Nah, ini berarti harus buat blog nih berarti ya. Nah, jadi diwajibkan buat blog, dan ini nanti Ibu bakal minta nih alamat blognya nih supaya Ibu bisa lihat nih diupload atau enggak ya. Nah, gitu Lena. Halo. Berarti nanti disediakan dari pihak akademik ya gitu, bukan blog bebas gitu. Bukan, kita buat sendiri. Nah, itu ada bisa di-download aplikasinya dari smartphone juga bisa, Android-nya. Itu ada Play Store, ada juga secara di Google di searching blogspot.com itu ada. Jadi buat akun blog bisa dari situ, bisa dari handphone juga. Nah, coba dibuka dulu Blogspot begitu di Play Store, ada muncul itu gambar ikonnya itu B warna orange. Maaf apa Bu? Blogs apa barusan? Blogspot. Benar nggak sih Blogspotnya bener ya? Iya, Ibu mau tanya. Siapa nih? Rizka. Ya, Kan silakan pas Rizka. waktu COP kemarin juga disuruh bikin akun blogspot gitu kan. Nah, berarti bisa langsung pakai akun yang blogspot itu aja ya, Bu? Boleh banget. Satu aja, nggak usah apa. Justru bagus ya. Kamu udah buat nih berarti mata kuliah yang kemarin ya? Iya, Nah, bekas. oke. Boleh satu akun Makasih, aja. Bu. Ya, silakan Erwin ya. Bentar dulu, maaf ya Bu. Saya masih Ya, gagal. silakan Erwin. Saya masih gagal paham nih Bu. Jadi misalkan kelompok 1 kan sekarang presentasi nih, hari Sabtu depan. Ya, Nah, terus benar. kelompok 2 itu menyiapkan pertanyaannya itu satu kelompok atau sendiri-sendiri. Terus yang dikirim ke Ibu itu pertanyaannya apanya itu Bu? Maaf, saya masih gagal paham. Oke, begini. Anggap nih kelompok 1 bla 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 presentasinya ya, udah kan? Nah, setelah presentasi mereka melakukan ini. Silahkan siapa mau bertanya, tampung dulu pertanyaan dari teman-teman dari kelompok 2 ya. Karena kelompok 2 kan petugas wajib ya untuk menanggapi, memberi saran, memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 ya. Nah, tapi bukan hanya kelompok 2 yang aja, yang lain boleh juga gitu ya. Tapi petugas wajibnya kelompok 2. Oke, paham ya di sini Erwin ya? Iya, paham Bu. Nah, pertanyaannya dibatasi maksimal 10. Jadi nggak boleh lebih kepada kelompok 1. Ya, nggak boleh lebih. Maksimal 10. Ya. Nah, supaya mereka juga nggak terlalu berat ya untuk menjawab itu. Kemudian selanjutnya setelah mereka sudah tampung nih pertanyaan, kritik, saran dari kalian semua, ya, itu kemudian mereka memberikan pertanyaan ke kalian berdasarkan materi yang mereka buat. Oh, Nah, yang presentasi itu Bu, yang kelompok 1-nya. Iya, benar. Jadi mereka balik lagi memberikan kalian pertanyaan. Paham nggak sih kalian nih? Ini kasih pertanyaan. Nah, pertanyaannya pasti ada jawabannya dong ya. Nah, yang dimana jawabannya ini jelas gitu. Nah, oleh karena itu, tapi jangan sama jawabannya ya kelompok 1 ya. Hanya pertanyaannya saja berikan kepada kelompok lain begitu ya. Nah, tugas yang diberikan kelompok 1 ini di akhir itu tadi yang minimal 3, maksimal 5. Nah, yuk batasi minimal 3, maksimal 5. Nah, yang dalam bentuk esai. Oke? Ini kalian kerjakan nih di tiap individu. Nah, ini bukan kerja kelompok, tapi dikerjakan sendiri-sendiri. Nah, yang dari kelompok 1 tadi pertanyaannya untuk kalian. Ini juga dikumpulkan paling lambat 2 hari sebelum perkuliahan selanjutnya, yaitu di hari Kamis ya, Kamis yang akan datang. Nah, kemudian dikirim ke email Ibu
selain dikirim ke email ibu, upload juga nih ke akun blog kalian, ya. Begitu. Ya, Bu. Paham di sini Irwin ya? Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Gue izin bertanya. Iya. Silakan Lutfi. Jadi kan batas pengirimannya itu 2 hari sebelum perkuliahan selanjutnya di hari Kamis. Nah itu ada jamnya, jam berapa maksimal? Ibu harap jamnya maksimal jam 10 dah ya, karena jam 10 itu jam 10 sih sebenarnya udah kemalaman, tapi ya udah kalau misalnya kalian sukanya begadang ya jam 10 ibu terima gitu. Nah kalau misalnya ya Lutfi, oke, ada lagi teman-teman? Ada? Lanjut Bu. Jelas ya? Berarti nggak lagi pertanyaan nih. Andi, jelas nggak Andi? Nggak ada yang bingung Andi? Kamu tuh senyumnya menggoda pisan, senyum-senyum wae. Ada Andi? Nggak ada Ibu. Jelas ya? Oke. Ada lagi Yuni. Nah ini Tita, Saidina. Jelas ya? Nah kalau mau bertanya nanti boleh tanya aja ke ibu gimana ya, gitu boleh dah. Nah oke, kalau misalnya tidak ada, kita sudahi. Kita sudahi? Gimana? Kita sudahi? Yes or no? Izin bertanya. Yes ya, manfaatkan nih waktu, masih ada sedikit sisa untuk diskusi boleh ya, atau misalnya mau membicarakan pembentukan kelompok dengan Firman silahkan ya, apa kendalanya dan sebagainya nih gitu, boleh silakan. Nah oleh karena itu boleh kita tutup dengan screenshot nih, ayo sebagai bukti kehadiran ya, silakan di on kameranya ya. Kayaknya Setiawan mau bertanya Bu. Siapa Setiawan? Izin bertanya Bu. Oh ya silakan Setiawan. Itu kan tadi ada yang minimal 3 pertanyaan, maksimal 5 pertanyaan itu yang ditujukan dari kelompok 1 ke kelompok 2 gitu ya? Bukan ke kelompok 2, ke semuanya. Oh ke semuanya, berarti nanti masing-masing individu itu itulah ya, jadi mengumpulkan tugas individu. Itu berarti nanti masing-masing individu itu mengumpulkan, misalnya satu kelompok itu memberikan 3 pertanyaan minimal itu, berarti totalnya itu 30 pertanyaan ya Bu ya? Iya, tapi ini bukan dikerjakan di hari yang sama, di tiap minggunya saja. Oh gitu. Terus nanti kalau upload di blogspotnya itu dikumpulkan langsung 30 itu atau dipisah-pisah? Dipisah-pisah. Jadi nggak sekaligus mah bengek ya, betul nggak sih? Langsung gitu ya. Capek deh gitu ya. Nah, mana kerjaan gitu, banyak, Setiawan. tugas. Jadi dicicil ya, penderitaannya dicicil gitu. Oke. Ya Bu, makasih Bu. Jelas ya Setiawan ya. Jelas Bu, makasih. Nah, jadi untuk kerjasamanya nih ya, dibatasi minimal 3 maksimal 5. Oke, jelasnya dalam bentuk esai. Baiklah, kita screenshot nih. Ini mau on kamera nih. Widya, Tita, Saidina, Rizka, nah Nurmalasari, Aulia. Halo Aulia. Widya. Iya, lagi rapi-rapi ya atau gimana nih? Nurmalasari, Rizka, Widya. Nurmalasari, Rizka. Aduh, ini nggak bisa ya? Lagi sibuk kah? Oke, kalau begitu. Baik. 1, 2. Keep smile, guys. Oh, Rizka ini mau on kamera ya? Iya. Nurmalasari masih butuh waktu ditunggu. Tinggal kamu nih, Nurmala. Nurmala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke dah, berarti enggak. Oke, 1. Tetap keep smile ya.
Oh iya, oke. Ya kita tunggu, oke. Bentar. Lagi riuh ya. Pabelit. Oke. Sudah normalah? Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi ya guys, 1, 2, 3. Sip dah. Terima kasih ya semua, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat diskusi lanjutnya untuk kelompoknya ya. Oke, mohon pamit ya.